Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hari ini kita akan membahas tentang analisis sosiologi hukum terhadap patologi sosial. Analisis sosiologi hukum terhadap patologi sosial. Mempelajari sosiologi hukum tidak lepas dari ilmu hukum yang menitik beratkan pada pengetahuan dan pemahaman sosial tentang apa hukum suatu kejadian tertentu dan bagaimana mengimplementasikannya. Implementasi tersebut atau perwujudan tersebut yaitu tentunya kepada masyarakat. Kehidupan manusia itu selalu disertai dengan peristiwa yang lampau atau peristiwa terdahulu yang dapat mempengaruhi dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial. Ya, apa yang misalnya kita hidup di masyarakat itu kan pasti ada beberapa kehidupan kita mengikuti kehidupan masa lampau yang itu sudah diwariskan oleh beberapa bapak, mbah, dan buyut kita atau kakek nenek moyang kita lah bahasanya demikian. Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat terkadang berbeda antara harapan yang seharusnya atau dasolen dengan kenyataan atau desain. Kenapa ini menjadi berbeda antara harapan dengan kenyataan? Hal ini merupakan suatu akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah berdasarkan kemajuan zaman dan selalu berhadapan antara nilai positif dan nilai negatif. Masyarakat berbeda pandangan disebabkan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis suatu kejadian dan gejolak sosial. Akibat dari perbedaan tersebut, maka penilaian pun akan terjadi benturan dan perbedaan yang signifikan. Sebab setiap manusia mempunyai sifat sendiri yang terwujud dalam perilaku kehidupan yang berbeda. Maka untuk menganalisis suatu community di suatu wilayah butuh beberapa konsistensi dan eksistensi kita untuk melakukan suatu penelitian. Kalau kita mau mengukur dengan cara ilmiah kepada suatu wilayah tersebut, karena kalau tidak komprehensif data yang kita dapatkan, itu akan berakibat yang sudah saya sebut di awal tadi itu, antara harapan dengan kenyataan bisa jadi tidak sama atau berbeda. Harapan kita misalnya wilayah desa ingin memberikan terobosan kemajuan pada desa A, misal begitu. Namun kita pencarian datanya atau advokasinya kepada masyarakat yang akan kita jadikan objek itu tidak komprehensif dan tidak mengakar. Akhirnya data yang kita peroleh pun belum begitu matang. Nah, dari godokan data tersebut kita kaji, sudah kita rumuskan dan harapannya begini. Ternyata ketika rumusan itu kita terapkan tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena data yang kita peroleh sebelum-sebelumnya ketika kita turun tidak sesuai dengan kondisi yang mewakili banyak orang. Hanya sebagian orang saja yang dibuat kesimpulan. Ini
menjadi tidak, yang disebut sebagai antara harapan dan kenyataan bisa berbeda karena persoalan data yang kurang matang, intinya demikian. Adanya pendekatan analisis yang berbeda dibutuhkan suatu rambu-rambu atau kaidah-kaidah, serta fikih sosial itu atau yang dalam sosiologi hukum lebih tepat disebut norma atau peraturan yang memberi batasan dan kebebasan bagi setiap anggota masyarakat. Pembatasan tersebut berfungsi sebagai pegangan dalam pergaulan hidup antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, sehingga terjadi hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau dianalisis secara seksama itu, maka sungguhnya norma atau peraturan hidup itu ada sejak manusia mengenal hidup berinteraksi dalam masyarakat. Kalau menurut Rin Kartasaputra itu, norma itu terbagi atas 4 macam, yaitu norma agama, norma etika, norma fatson atau sopan santun, dan norma hukum. Keempat norma tersebut ini merupakan dasar untuk menganalisis sosiologi hukum dalam realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, manusia hidup tanpa norma bagikan binatang yang hidup bebas tanpa batas. Manusia secara umum lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, dan mati diantar oleh hukum. Karena itu diperlukan suatu aturan sosial dalam menata kehidupan manusia. Ya, 4 norma tadi itu kan menjadi satu hal yang sudah mengakar dan merata di kalangan kita masyarakat Indonesia, khususnya tentang norma agama, norma etika, norma sopan santun, dan norma hukum. Karena kalau salah satu dari 4 norma ini tidak diamalkan secara baik, maka akan berdampak kepada suatu yang ya ada sedikit pengucilan terhadap yang bersangkutan, karena dianggap tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam 4 norma tersebut. Ini yang menjadi latar belakang kita, kenapa kajian kita ini mengangkat tentang analisis sosiologi terhadap patologi sosial. Karena hal itulah yang ingin saya sampaikan sebagai latar belakang saja. Dan ini akan menjadi pembahasan di topik pertemuan hari ini, yaitu tentang analisis sosiologi hukum terhadap patologi sosial. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang berikutnya ini adalah kita mengupas tentang analisis norma hukum dulu dalam masyarakat. Analisis norma hukum dalam masyarakat. Jadi kan ada 4 norma tuh yang disambungkan oleh Saputra tadi. Ada norma agama, norma hukum, norma sopan santun, dan norma etika. Jadi kita sekarang coba kita menganalisis norma hukum, karena mata kuliah kita kan mata kuliah sosiologi hukum. Norma atau kaidah-kaidah adalah ketentuan atau peraturan-peraturan yang memberi batasan dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat. Saya ulangi, norma atau kaidah-kaidah adalah ketentuan atau peraturan-peraturan yang memberi batasan dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat, serta mengatur hubungan antara seorang anggota masyarakat dengan yang lain dalam pergaulan hidup samanya. Norma atau peraturan hidup itu mulai tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat.
norma atau peraturan hidup itu mulai tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat. Kita ada di perkampungan maupun di perumahan maupun dimanapun, pasti di situ ada aturan-aturan hidup yang menjadi aturan main, rule of the game dalam kehidupan bermasyarakat dan harus kita ikuti. Semisal kewajiban membayar sampah, kalau di perumahan kewajiban membayar uang keamanan, karena itu menjadi kewajiban kita dan itu sudah menjadi aturan dalam wilayah yang bersangkutan. Maka pertumbuhan dan perkembangannya akan melahirkan beberapa macam norma sesuai dengan sumbernya. Norma yang tumbuh dalam masyarakat yang berkaitan dengan norma hukum antara lain meliputi norma agama, norma etika, norma sopan santun, dan norma hukum itu sendiri. Jadi norma hukum ini juga berkaitan dengan norma-norma yang lain, baik sopan santun, etika maupun agama. Karena norma-norma tersebut sangatlah mempengaruhi dalam tatanan sosial sebagai dasar dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Misalnya kita nih sedikit mengupas tentang norma agama nih. Sebelum kita membahas tentang norma hukum nantinya. Norma agama itu kan setiap ajaran agama atau aliran kepercayaan yang masuk atau timbul dan tumbuh dalam masyarakat sangat menunjang tegaknya tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Karena norma agama itu yang terkandung dalamnya intinya kan mengandung dua seruan, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kan itu intinya kan norma agama. Artinya kalau diperintahkan maka kita harus segera melakukan. Yang kalau dilarang maka jangan dilakukan atau segera menjauhinya. Kalau kedua perintah tersebut diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita punya keyakinan bahwa masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang betul-betul madani. Intinya demikian. Yang kedua adalah norma etika atau budi pekerti. Norma etika itu adalah norma budi pekerti yang biasanya disebut pula sebagai norma kesusilaan, yang merupakan sebagai suatu kaidah dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan setiap anggotanya dalam interaksinya pada masyarakat. Perkembangan budi pekerti atau kesusilaan melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, apalagi merugikan orang banyak. Bahkan itu yang tentang norma etika, yaitu norma yang berkaitan dengan budi pekerti, toto kromo kalau istilah Jawanya itu. Yang ketiga adalah norma fatsun atau sopan santun. Sopan santun itu merupakan suatu aturan hidup yang senantiasa didambakan oleh masyarakat dan berlangsung secara tradisional. Biasanya selalu dikaitkan dengan adat istiadat. Kebiasaan hidup yang merupakan tradisi masyarakat sulit untuk ditinggalkan. Kaidah fatsun ini selain menjaga kepentingan diri, juga menjaga kepentingan orang lain. Seorang yang tidak bersopan santun, biasanya para anggota masyarakat akan menilai keturunan orang itu, golongan, kelompok, bahkan kerabatnya diklaim sebagai keluarga yang tidak mempunyai tata krama hidup bermasyarakat alias keluarga yang tidak beres. Kan begitu kan, misalnya si A ini orangnya tidak punya sopan santun. Nah ini kalau lewat depan rumah tetangganya, motornya suaranya lantang, pakai knalpot bron, badan itu gang-gang sempit, kan itu kan otomatis mengganggu kepada masyarakat sekitarnya. Maka hal ini bukan hanya anak tersebut yang akan mendapatkan istilahnya ya, penilaian bahwa anak tersebut kurang, bukan hanya anaknya yang mendapatkan penilaian dari orang, tapi keluarganya dan kelompoknya juga akan kena. Maka sebuah pepatah yang menyatakan karena nilai
setitik rusak rusak susu sebelongo. Artinya gara-gara satu orang yang merusak, keluarga lain pun juga kena. Maka butuh kehati-hatian dalam bergaul pada masyarakat yang seyogianya itu kita berjalan tidak mengganggu orang lain dan mampu mengintrospeksi diri lebih didahulukan ketimbang diri orang lain sebelum melakukan atau perbuatan hukum. Jadi sesuatu yang akan kita lakukan itu kita refleksikan dulu kepada diri kita, ini nyaman tidak menurut orang lain. Jangan-jangan nyaman menurut kita belum tentu nyaman untuk orang lain. Jadi butuh refleksi yang demikian. Baru kajian berikutnya itu setelah kita menimba beberapa norma tadi itu, norma agama, norma etika, dan norma sopan fatsun. Sekarang yaitu kita membahas tentang norma hukum. Karena norma hukum ini adalah hasil dari keseluruhan aturan tingkah laku dari orang-orang yang hidup dalam ikatan kemasyarakatan yang harus ditaati. Karena itu norma hukum adalah suatu kaidah yang diciptakan oleh lembaga masyarakat atau negara yang sedapat mungkin dapat memenuhi segala kepentingan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Norma hukum ini atau kaidah hukum pada dasarnya lebih menguatkan kepada kaidah-kaidah yang lain yang sudah ada, seperti kaidah-kaidah yang sudah kita bahas barusan, yang tidak hanya berlaku untuk sekelompok anggota masyarakat saja, melainkan untuk seluruh anggota masyarakat yang ada dalam lingkungan masyarakat, bahkan negara secara luas. Karena kaidah hukum ini tentunya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, teratur, aman, dan adil sehingga terwujud kehidupan yang bahagia. Norma-norma sebelumnya seperti norma agama, etika, dan sopan santun mempunyai sanksi moral, paling tinggi sanksi masyarakat. Sedangkan norma hukum jika dilanggar, terutama yang diatur dalam hukum perundang-undangan secara formal, akan mempunyai sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bedanya di sini. Jadi kalau norma agama, norma etika, dan norma fatsun tadi, sopan santun itu lebih kepada sanksi sosial, tapi kalau norma hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan menjadi legalisasi negara, maka ada sanksi pidana. Analisis hukum dalam sistem sosial masyarakat merupakan bagian objek secara keseluruhan dari sosiologi hukum, sebab sistem hukum mencerminkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tanpa aturan yang formal dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, baik berbangsa maupun bernegara. Maka hukum itu tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum yang mengatur seluruh aspek sosial budaya masyarakat, tindak tanduk masyarakat, dan sebagainya. Norma hukum itu jika dianalisis dalam kehidupan masyarakat, maka orang hukum berpendapat secara umum bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial sebagai dambaan masyarakat, maka diperlukan suatu kaidah hukum sebagai alatnya. Demikian pula untuk mengetahui hubungan antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, maka perlu peninjauan atau penelitian terhadap masyarakat yang taat hukum atau enggan untuk melaksanakannya. Karena semua ketentuan hukum yang berlaku jika ditaati dengan baik, maka akan tercapai kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Tanpa peraturan dalam masyarakat yang mengenai kehidupan manusia, pada dasarnya masyarakat tersebut tidak menghendaki kebahagiaan hidup, baik di dunia terlebih kehidupan kelak. Maka inilah yang menjadi selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Adanya perubahan-perubahan tersebut berarti masyarakat mengalami kemajuan yang lebih baik dari segi hukum maupun dari aspek lainnya. Kalau hukumnya baik, otomatis insya Allah yang lain juga baik. Maka setiap orang yang melakukan penelitian terhadap kehidupan ranah sosial masyarakat
pasti mendapatkan perubahan-perubahan yang terjadi bila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat yang masa lampau dan kehidupan masyarakat yang gini. Jadi kalau ada beberapa pakar melakukan satu penelitian dalam ranah sosial, maka pasti ada beberapa kehidupan masyarakat yang akan diteliti itu terjadi suatu pergeseran peradaban yang lebih baik. Ya, inilah beberapa pembahasan kita hari ini tentang analisis sosiologi hukum terhadap ontologi sosial. Jadi meliputi 4 norma tadi itu, mudah-mudahan ini sedikit pembahasan kita bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada beberapa kalimat yang mungkin belum bisa memaafkan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.